Kata Nabi Ibrahim, kalau Tuhan saya mah bisa menghidupkan, bisa mematikan. Oh, saya juga bisa, kata Namrud. Coba sini, ambil dua orang yang dipenjara. Satu sembelih hukum mati, satunya dibebasin. Tuh kan, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Ini agak-agak tulul. Bahwa ada amal yang seandainya kita ini, kata Nabi, diundi. Kalau kita ini tahu rahasianya, kemudian diundi, tentu kita akan pakai undian. Biasanya undian itu hadiahnya apa, Bu? Door prize, mau kena ya, kipas angin, ya, setrikaan, ya. Orang tuh udah mau undian, ya. Undian berhadiah. Ya. Nabi bilang kalau tahu rahasia dan juga kebaikan daripada amalan ini, pasti kalian itu mengundi nantinya untuk bisa mengamalkan amalan ini. Kata Nabi itu, "Lau ya'lamuna ma fis saffil awwali wan nida wa lam yusibuhuma illa ayyastahimu lastahamu." Nabi bilang gitu. Apa dua amalan ini? Amalan pertama Bapak nungguin ya biar nggak ngantuk gitu. Yang pertama adalah azan. Bisa nggak azan rame-rame, Bu? Azan rame-rame bisa nggak? Nggak bisa ya? Bisa sih sebenarnya kalau mau. Kalau di Cirebon tuh ada azan pitu di masjidnya Sunan Gunung Jati yang lama, sebutnya Masjid Azan 7, ya, Cipta Rasa. Itu azannya memang 7 orang tuh, Pak. Ada 7 muazin tuh, Cirebon tuh ada. Bukan nggak boleh ya, tapi memang petugas azan itu, yang azan itu ya satu dari asalnya gitu. Makanya Nabi bilang kalau tahu aja nilai dan juga hikmah, manfaat, benefit dari azan, itu bapak-bapak akan ngocok, ngundi untuk bisa dapat kesempatan azan. Ya, Masya Allah, saking berebutnya. Nah, kalau kita dorong-dorongan, nah ini karena belum ngerti aja kan di baliknya azan apa. Yang kedua, soft pertama. Kalau tahu, kata Nabi, di balik soft pertama itu ada apa, pasti ngundi. Karena orang sikut-sikutan, pengennya duluan soft pertama. Kalau kita dorong-dorongan aja. Ada yang kosong, Bapak aja. Giliran bansos nggak ada yang begitu. Giliran bensin nggak ada yang kayak gitu. Ngantri bensin nih, Bapak duluan. Nggak ada. Yang ada disikut malah nih kan. Gitu ya. Nah, ini karena kita ini ngerti banget sama nilai dunia, tapi belum ngerti banget sama nilai akhirat. Nah, maka kita usahakan, Pak, ya kalau nggak tiap hari pun ada waktu untuk kita azan. Dan azan itu gini, nggak perlu harus suaranya yang mendayu-dayu gitu, Pak, nggak perlu. Yang penting kencang, yang penting, Pak. Iya, yang penting kedengeran. Nabi SAW tuh bilangnya, mamin muadzin, tidak ada daripada azan, fayasma'uhu insun, kemudian didengar oleh manusia, wala jinnun, oleh jin, wala hajar, ataupun juga batu-batu, bahkan wala syajar, pohon, maka illa, melainkan semua mereka akan jadi saksi nanti pada hari kiamat. Masya Allah, saya saksi itu muazin itu pernah azan itu di Darul Rahman, ini Ar-Rahman dan Baitur Rahman gitu, Masjid Ar-Rahman ini pernah azan itu semuanya, Pak.
Ini batu-batu, tanah, termasuk pohon-pohonan, ini semuanya jadi saksi untuk kita yang azan nanti Pak. Makanya sejauh sejauh suaranya semakin kencang, semakin banyak saksinya nanti pada hari kiamat. Ini azan itu gitu. Bapak Ibu tahu nggak ini azan itu asalnya gimana? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang manggil-manggil menuju Allah? Siapa yang manggil menuju Allah nih Pak? Orang yang azan. Orang yang azan itu manggil-manggil, ayo sini dekat sama Allah, hayya ala sholah, itu manggil-manggil azan itu. Maka kata Allah, itulah yang paling baik, itu ucapan paling baik itu. Bahkan kalau di dalam doa hadis, Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah, ya Allah, wahai pemilik dakwah, seruan, panggilan yang sempurna. Ini azan ini dakwah tammah ini. Dakwah yang sempurna itu isinya azan. Dari azan itu Pak. Jadi kalau Bapak bingung mau dakwahin orang, azan aja. Gitu ya. Bingung ini mau dakwahin gimana? Diazanin aja Pak. Bingung gua mayit atau orok sekarang ini Pak. Allah Akbar. Maksudnya isi kandungan azannya Bu, gitu ya. Jadi ketika dakwah yang sempurna itu justru isi kandungan azan. Pertama, membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang paling besar, Allah yang mampu, yang lainnya mah nggak mampu. Allah yang kaya, yang lainnya tuh nggak kaya, miskin semua. Allah nggak butuh apa-apa, yang lainnya butuh sama Allah. Begitu Pak, ngomongin Allah tuh. Wa rabbaka fakabbir, kalau dalam Al-Quran tuh Allah suruh Nabi itu membesarkan Allah dulu. Dakwah itu ngomongin Allah dulu. Karena gini Pak, kalau orang, anak-anak ya Bu, misalnya kita tuh ngobrol ke anak-anak, itu tiba-tiba disuruh sholat, akhirnya kita capek sendiri karena kita hanya nyuruh prakteknya tanpa lihat fundamentalnya, mindsetnya. Kenapa harus sholat? Nah gitu dia. Maka yang penting pertama kali dilakukan oleh orang tua ke anak, guru ke murid adalah membesarkan Allah dalam hatinya. Omongin Allah dulu, jangan dulu surga neraka, jangan. Nah, kita ini dihidupkan Allah. Sesingkat itu Pak. Kita ini nanti juga pulang ke Allah nih Pak. Kita ini hidup di dunia ini bukan mau kita, tiba-tiba ada yang mau tuh Allah. Nah gitu. Kamu tuh bisa makan ini karena Allah yang ngasih makan. Begitu Pak. Besarkan Allah dulu sampai dia merasa saya butuh Allah. Nah ini baru enak ngapain nyuruh apa-apa tuh enak jadinya. Karena Allahnya dulu diagungkan. Ngomonginnya Allah dulu. Kenapa orang-orang sekarang ataupun anak-anak sekarang itu seneng banget, pengen banget punya handphone, punya tab, punya apa? Karena hari-hari diomongin benefit dan manfaat handphone. Dia ngelihat, oh enak ini bapaknya juga main handphone mulu ini, nah gitu. Aku mau jadi handphone aja biar dimainin bapak. Kadang-kadang sampai ada yang begitu Bu Pak, ibunya handphone mulu, akhirnya anaknya tuh jadi cemburu sama handphone. Akhirnya kebalikan nanti, waktu bapak ibunya ngasih handphone ke anak pun juga jadi fokus ke handphone. Bapak ibunya sudah tergantikan sama handphone. Karena dulunya anaknya begitu, waktu nyari perhatian si anak itu nggak dapat gara-gara anak bapak ibunya tuh fokus sama handphone. Nah ini bahaya, hati-hati ini ya. Kembali ini ke azan. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar. Yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah, baru ya tegakkan tauhid. Ini yang kedua ini. Setelah ngomongin Allah dulu, coba ini kira-kira siapa di dunia ini yang ngaku sebagai Tuhan dan terbukti benar pengakuannya sebagai Tuhan? Siapa Pak?
Begini. Paham nggak Bapak Ibu? Siapa di dunia ini yang pernah ngaku sebagai Tuhan dan terbukti sebagai Tuhan? Kalau yang ngaku Tuhan banyak. Firaun juga ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi terbukti nggak? Enggak. Buktinya punya bapak. Lah bapaknya Firaun, Tuhannya siapa kan? Bingung nanti dia. Saya Tuhan. Itu bapak lu? Kakeknya manusia sebelum Firaun, Tuhannya siapa? Udah nggak selesai, nggak bisa, udah nggak terbukti sebagai Tuhan. Siapa coba yang pernah ngaku Tuhan dan terbukti itu dia? Raja Namrud, lebih parah lagi itu dia kan. Sama juga kata Nabi Ibrahim, kalau Tuhan saya mah bisa menghidupkan, bisa mematikan. Oh saya juga bisa, kata Namrud. Coba sini ambil dua orang yang dipenjara. Satu sembelih hukum mati, satunya dibebasin. Tuh kan, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Ini agak-agak tulul. Ada dua orang Pak di penjara, dipanggil, satu dibunuh, satu dibebasin. Kata dia, ini saya berarti sudah menghidupkan, yang satu mematikan. Bener nggak Bu? Ya salah, orang udah hidup, gimana menghidupkan ini kan? Ya cuma rada-rada lah kan. Tapi kalau Tuhan, kata Nabi Ibrahim ditambah lagi, tapi kalau Tuhan saya mah bisa mendatangkan matahari dari timur ke barat sih. Coba datangin dari barat ke timur. Nah, gitu aja dah. Kalah lagi itu kan. Udah bakar ini apa nih? Nah, begitu kurang lebihnya ya. Jadi banyak yang ngaku Tuhan tapi tidak tervalidasi. Tidak terbukti sebagai Tuhan. Gitu loh, Pak, secara logika. Tapi Allah Subhanahu wa taala tuh beda. Dia Allah itu, saya nih yang nyiptain semuanya. Buktinya apa? Oh, ini manusia, bahannya saya tahu, prosesnya pembuatannya saya tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bahannya itu awal segumpal darah, dari setetes mani, segumpal darah, daging. Prosesnya saya tahu.